bahwa Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj yaitu jasad dan ruhnya sekaligus, termasuk sendal-sendalnya Nabi itu Isra dan Mi'raj ke langit. Lailan, kata Lailan ini nakirah. Nakirah ini disebutkan dalam kitab tafsir Jalalain juga bitaklil mudatihi. Kata Lailan ini nggak pakai kata al-lailu. Kalau al-lail ada alif lam itu ma'rifat jadi seluruh malam. Tapi kalau Lailan nakirah bitaklil mudatihi, untuk menyedikitkan waktu malam maknanya. Jadi Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj enggak sepenuhnya malam dari habis isya sampai subuh, akan tetapi menggunakan kata lailan bitaklil mudatihi untuk meningkatkan daripada waktu perjalanan Nabi Muhammad, maka digunakan kata lailan. Dari mana Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi Muhammad? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ini ada di kota Mekah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Di Palestina ini antara jarak dari Mekah ke Palestina ini bukan jarak yang dekat, jaraknya jauh, kurang lebih 1250 km. Kira-kira bagaimana? Perjalanan 1250 km kalau dihitung waktu itu harus membutuhkan waktu panjang. Dulu Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj hanya dengan waktu yang singkat. Di dalam kitab Zahrul Basin yang tadi dibacakan, Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj cuma 3 jam. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 3 jam dia punya lama. Dulu orang-orang berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak antara dari Mekah dan ke Palestina itu kalau naik onta berjalannya siang malam nggak berhenti nggak istirahat itu 15 hari 15 malam. Ini naik onta 15 hari 15 malam tanpa istirahat. Kalau pakai istirahat atau berjalannya siang doang berarti 1 bulan. Itu berangkatnya doang dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa. Kalau pulang pergi jadi 2 bulan. Itu baru perjalanan dari bumi ke bumi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu cuma waktu singkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan. Itu Nabi. Kenapa bisa cepat begitu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Itu maha kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Nabi Muhammad hamba pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad di situ disediakan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan oleh malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril sebelum mengajak Nabi, dia datang dulu ke surga. Malaikat Jibril datang ke surga mau bawa buruk. Ini kendaraan buruk. Buruk itu binatang buat kendaraan penghuni surga. Nah begitu malaikat Jibril datang ke surga untuk mengambil buruk, ini buruk ada yang mengatakan, ulama mengatakan ada yang cuma 40 ekor dulu kelihatan Nabi Ibrahim, ada juga yang makan 60.000. Begitu malaikat Jibril sampai di surga di tempatnya buruk, ini malaikat Jibril melihat buruk lagi pada main, bersenang-senang dengan kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu buruk yang merumput. Merumput kagak? Merumput nguyung. Tahu nggak nguyung? Nyesep bae bawahnya. Hah? Dingin. Kali hidup di surga dingin. Ada satu buruk yang merumput baik. Ditanya malaikat Jibril, buruk, kenapa kau tidak bersenang-senang seperti teman-teman ente? Kenapa ente ke orang sakit? Makan kagak? Main kagak? Rumput. Apa kata buruk? Ya malaikat Jibril, saya ini kangen, saya ini rindu sama orang yang bernama Muhammad. Saya kangen sama orang
Kemana Jibril? Ikut udah jangan nanya. Bawa malaikat Jibril tuh ke Masjidil Haram, disediakan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Nabi suruh naik. Ya Rasulullah, naik oleh Muhammad kendaraan ini. Begitu mau dinaikin, tadi disebutkan Bang Baci itu buruk Ukiabes. Kenal Ukiabes? Tak, berontak itu buruk. Begitu mau dinaikin berontak. Berontak dia menunjukkan kegagahannya. Itu begitu dia berontak menunjukkan kegagahannya, ditentang malaikat Jibril. Diam kau wahai buruk. Nabi Muhammad juga baru tahu ternyata itu namanya buruk. Baru tahu begitu malaikat Jibril ditentang si buruk. Itu naik buruk ditentang ke malaikat Jibril. Diam kau buruk. Demi Allah tidak ada satu makhluk pun yang lebih mulia yang pada malam hari ini akan menaiki kau untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dikatakan seperti itu malaikat Jibril, itu buruk malu sampai berteriak, malu nih buruk. Kemudian langsung berangkat dengan buruk itu sekejapan mata sampai ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Cepat, dulu belum ada kendaraan yang paling cepat, belum ada pesawat jet, belum ada kereta, belum ada mobil, belum ada motor, apalagi gojek belum ada. Itu Nabi Isra Mi'raj pakai buruk, kendaraan yang khusus disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejapan mata sampai dari Masjidil Haram yang jaraknya 1.250 km, sekejapan mata sampai ke Masjidil Aqsa. Itu di Masjidil Aqsa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan kemuliaannya di hadapan 124.000 ruhnya para nabi hadir di Masjidil Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ sholat bersama 124.000 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad, Nabi kita yang mulia, itu dipilih untuk menjadi imami 124.000 para nabi. Nabinya nabi paling terakhir, nabinya nabi mau bontot, tapi dia menjadi pemimpin. Alhamdulillah kita punya. Alhamdulillah kita punya nabi yang dicintai, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita nabi yang paling mulia. Dengan sebab kita punya nabi yang mulia, kita sebagai umat yang juga menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat nabi yang lain. Betul nggak? Betul nggak? Untuk makanya bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, ke langit kedua, sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha dan ke arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah pertemuan yang mulia. Pertemuan antara seorang makhluk dan yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Di langit pertama, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Allah Adam? Marhaban bil ibnu saleh wan nabi saleh. Selamat datang wahai anakku yang soleh, kata Nabi Adam. Wan nabi saleh, selamat datang wahai nabi yang soleh. Disambut oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Naik lagi ke langit yang kedua, bertemu Nabi Allah Isa dan Nabi Yahya. Naik lagi ke langit yang ketiga, bertemu Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Allah Idris. Naik lagi ke langit yang kelima, bertemu Nabi Harun. Naik lagi ke langit yang enam, bertemu Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan naik lagi ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi dari langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, ke Ar-Rahmanul Akhdar, sampai ke arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita, setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan Isra wal Mi'raj ke 7 lapis langit, besok paginya Nabi Muhammad menceritakan apa yang terjadi dari malam. Nabi kita bercerita kepada para sahabat-sahabatnya. Nabi mengatakan bahwa tadi malam saya telah melaksanakan Isra wal Mi'raj, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa saya naik ke langit pertama sampai ke langit ketujuh hingga berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi masalah. Nabi Muhammad bercerita ini, orang-orang yang ada di kota Mekah pada saat itu banyak yang murtad kembali setelah dia masuk Islam.
Orang dulu sahabat-sahabat yang udah pada masuk Islam, begitu Nabi menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, itu yang di luar akal manusia. Ini banyak para sahabat yang udah masuk Islam murtad kembali keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena nggak mungkin menurut mereka ini perjalanan nggak mungkin, mustahil. Perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dikerjakan sebagian malam. Berangkat malam, pulang malam lagi. Mustahil nggak kira-kira? Mustahil. Gak usah jauh-jauh dah. Sekarang kita cek. Kita dari sini ke pasar Citayam. Ada yang bilang begini sama temannya, saya baru aja berangkat ke pasar Citayam. Padahal baru 2 menit. 2 menit aja ngobrol. Begitu temannya orang mandi, dia keluar lagi, kata temannya, barusan saya habis dari pasar Citayam. Percaya nggak kira-kira? Nggak percaya, 2 menit. Nggak percaya, itu di luar akal manusia. Tapi kalau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang berkehendak dengan sifat maha sucinya Allah, nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan perjalanan dekat, yang lebih jauh daripada Isra wal Mi'raj pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu. Ini Nabi Muhammad bercerita kepada para sahabatnya. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, wahai Abu Bakar, wahai para sahabatku, tadi malam saya telah berjalan, diisrokan oleh Allah, Al-Mi'raj Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang percaya, ada yang kagak, ada yang tetap beriman, ada yang murtad kembali. Dan perang orang-orang yang jahat pada saat itu di antara Abu Jahal. Kenal Abu Jahal? Ini orang tua jahat Abu Jahal. Ini Abu Jahal, ini provokator. Benar, tukang menghasut orang supaya pada berantem. Tokoh besar Abu Jahal ini. Waduh, hormati juga Mekah pada saat itu. Ini Abu Jahal ngomong kepada teman-temannya, nggak benar lihat Muhammad cerita. Tadi malam habis dari Palestina, katanya dari Masjidil Aqsa. Percaya nggak ente? Nggak mungkin. Nabi Muhammad dalam waktu yang singkat pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini teman-temannya Abu Jahal percaya. Abu Jahal yang ngomong gitu. Kalau Abu Jahal ya temannya Abu Jahal juga gitu. Ini Abu Jahal kan sampai di situ dia berikhtiar untuk mendustakan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian Abu Jahal ini menemui Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata si Abu Jahal, ya Abu Bakrin, atusaddiqu kadba Muhammadin. Wahai Abu Bakar Siddiq, engkau ini orang hebat, engkau ini orang cerdas. Apakah engkau masih percaya dengan dustanya Muhammad sahabatmu? Ini kata Abu Jahal. Abu Jahal ngomong gitu, ngerayu, memprovokatori si Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Atusaddiqu kadba Muhammadin. Apa kau percaya dustanya Muhammad sahabatmu? Bayangkan dengan akal warasmu wahai Abu Bakar. Bayangkan dengan otak sehat wahai Abu Bakar. Mana mungkin perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa dilakukan hanya dengan sebagian malam. Engkau tahu, engkau sering berangkat ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Kita sama-sama sering berangkat ke Palestina. Berangkat dari Masjidil Haram itu 15 hari 15 malam. Sekarang apakah kau masih percaya dengan Muhammad yang mengatakan bahwa tadi malam dia telah berangkat ke Masjidil Aqsa? Kemudian setelah si Abu Jahal ini memprovokatori daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya Abu Jahlin, wahai Abu Jahal, lau qala Muhammad au Abu Adam min dzalik, wallahi la sadaqtu. Wahai Abu Jahal, seandainya sahabatku Muhammad bercerita tentang peristiwa yang lebih hebat daripada Isra Mi'raj, wallahi demi Allah, la sadaqtu, pasti saya percaya dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad. Jangankan perjalanan Isra Mi'raj, seandainya Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih jauh daripada Isra Mi'raj, yang lebih ajaib daripada Isra Mi'raj, selama Nabi Muhammad dan cerita, wallahi demi Allah, la sadaqtu, pasti aku akan percaya. Ini kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Jahal
Bakar. Dikata gila etek itu. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq digelari As-Siddiq. Inilah asal muasal sabab Sayyidina Abu Bakar Siddiq dijuluki dengan kata As-Siddiq, orang yang jujur dengan keimanannya, orang yang benar dalam keimanannya, orang yang betul-betul yakin dengan keimanan dan kepercayaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Akhirnya para sahabat-sahabat yang lain juga banyak yang ikut percaya dan ada yang enggak. Nah itu diceritakan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang dikabarkan. Dan hasil daripada Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah mendapatkan amanah, mendapatkan kewajiban kita menjalankan sholat lima waktu. Ini pertama kali diperintahkan kita sembahyang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah pada tanggal 27 bulan Rajab. Ini perintahnya. Allah perintahkan kita sembahyang lima waktu di tanggal 27 bulan Rajab ini. Luar biasa masalah perjalanan saya nggak ceritain dah dari 50 waktu sampai 5 waktu. Yang menarik lihat hadirin sekalian, Allah memerintahkan kita puasa cukup melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad enggak disuruh dipanggil lagi. Allah memerintahkan kita zakat, Nabi Muhammad enggak dipanggil, cukup malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Allah memerintahkan kita haji, ini cukup malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Tapi Allah memerintahkan sholat, nabinya dipanggil ketemu langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa sholat. Makanya inti daripada Isra wal Mi'raj kita dengan selain daripada mengingatkan keimanan kita, yaitu untuk kita jaga daripada amanah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sholat lima waktu. Dan adapun ketika Nabi Muhammad berjalan Isra wal Mi'raj itu ada singkat cerita sedikit lagi. Singkat cerita Nabi Muhammad begitu di perjalanan Isra wal Mi'raj itu melihat ada orang lagi digagalin kepalanya. Kalau kata guru kita bisa tasbih lagi dicekin kepalanya. Kita lucet. Itu lagi digagalin kepalanya malaikat. Kalau malaikat yang gagal coba kira-kira. Kalau orang sekuat-kuatnya orang gagal malah itu kepala. Benar nggak? Kalau malaikat yang nyiksa, malaikat yang gagal taruh jeruk dah. Itu jeruk kalau digetok pakai martil, muncrat kayak kira-kira tentu. Begitu kira-kira kepala orang gagal itu malaikat. Ini Nabi Muhammad tanya, ya Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka itu Jibril? Malah lagi gagalin. Apa kata malaikat Jibril? Alladzina yatasaqqalu ru'usahum anus shalah. Ini orang yang kepalanya lagi digagalin sama malaikat, wahai Muhammad. Inilah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sujud di dalam sholat yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, hati-hati kita nih. Gitu. Mau nggak kepala digagalin? Kalau mau kepala digagalin ke malaikat nanti dan bayar rasain nanti. Gitu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga daripada amanah Allah, yaitu sholat lima waktu. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada guru-guru saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, tolong dikoreksi. Inilah yang saya mau sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah.